Bagaimana cara mengembangkan kreativitas peserta didik? Satu di antara kompetensi yang harus dimiliki peserta didik di abad ke-21 adalah kreativitas. Bagaimana cara mengembangkannya di sekolah? Mari kita bahas di video kali ini. Berdasarkan hasil penelitian Guilford, seseorang yang kreatif akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel, yaitu mampu keluar dari tradisi dan kebiasaan yang lama. Yang kedua, mahir, mampu berpikir dengan banyak ide dan banyak alternatif dalam penyelesaian persoalan. Yang ketiga, elaboratif, mampu merincikan dari setiap ide dan solusi. Yang keempat, toleran, mampu menghubungkan berbagai ide yang bertentangan satu sama lain tanpa melahirkan ketegangan baru. Yang kelima, orisinil, mampu melahirkan ide-ide dan model baru. Keenam, sensitif, peka terhadap persoalan yang timbul di lingkungannya. Ketujuh, rasa ingin tahu tinggi dan terbuka terhadap saran serta informasi baru. Kedelapan, independen, mampu berpikir dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kesembilan, cepat bertindak untuk mewujudkan ide-idenya menjadi kenyataan dengan penuh antusias. Dan yang ke-10, berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan dengan cara-cara baru. Martha Hampson menawarkan pembelajaran reformatif untuk mengembangkan kreativitas peserta didik lewat cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang terbuka. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi bahan-bahan ajar yang menurut mereka perlu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kebiasaan di banyak kelas, proses pembelajaran peserta didik diatur dan dikuasai oleh guru. Guru menyajikan topik bahasan lalu memberikan tes. Padahal belum tentu sajian tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Sehingga motivasi belajar mereka menurun, tidak bergairah belajar serta waktu terbuang sia-sia. Sebaiknya biarkan peserta didik menetapkan sendiri apa yang mau mereka pelajari dalam rangka mencapai tujuan yang sudah dirumuskan oleh guru. Dan guru cukup memberikan dukungan serta pendampingan dengan lebih dekat, sehingga mereka merasa memperoleh perhatian serius dari guru. Dalam konteks ini, peserta didik harus dihargai kebebasannya untuk mempelajari apa, dengan cara bagaimana, tapi cukup dibebani tanggung jawab pencapaian kompetensi standar yang sudah ditetapkan dalam program pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, pemikiran dengan cara yang berbeda. Kelas tradisional biasanya disusun secara rapi, para peserta didik duduk di atas kursi dengan meja-meja kecil menghadap pada guru, dan guru berperan untuk menyampaikan pelajaran pada mereka. Di masa lalu, guru adalah akses utama untuk informasi sains dan teknologi. Kini para peserta didik dilingkari oleh sumber-sumber informasi sains dan teknologi yang mudah diakses. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan peserta didik masuk kelas sudah membawa banyak informasi yang mereka akses di dunia maya, dan bahkan kelas menjadi arena untuk mengejar informasi sains dan teknologi untuk mereka pelajari, bukan sebagai arena untuk memaparkan informasi sains dan teknologi. Maka guru memfasilitasi peserta didik untuk belajar mengakses bahan-bahan ajar dan berdiskusi sesama teman kelas. Biarkan mereka mendiskusikan, bahkan mengembangkan berbagai kesimpulan yang relevan untuk kepentingan hidup mereka. Dengan demikian, tidak boleh berpretensi dan bahkan mendesain kelas untuk tempat guru presentasi, tapi biarkan kelas sebagai arena bagi peserta didik mencari ilmunya sendiri sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari. Guru hanya memfasilitasi dengan perpustakaan kelas, modul, buku teks, serta buku-buku pendukung lainnya. Dan yang terpenting, akses internet, serta menyediakan beberapa PC
untuk para peserta didik yang tidak membawa laptop atau telepon seluler. Yang ketiga, pelayanan secara personal. Layanan untuk peserta didik di dalam kelas harus lebih personal, tergantung kebutuhan masing-masing. Yang lebih lambat belajar perlu dibantu lebih banyak oleh guru dan membantu memvalidasi kesimpulan yang sudah mereka rumuskan. Keempat, pemanfaatan keahlian digital peserta didik. Peserta didik harus dibiasakan menggunakan internet sebagai sumber belajar. Interaksi peserta didik dengan guru bisa menggunakan media-media komunikasi digital. Guru bisa memberikan tugasnya lewat internet dan peserta didik mengumpulkan tugas-tugasnya juga lewat media yang sama. Mereka bisa berbagi informasi sesama temannya melalui media sosial dan learning management system. Yang kelima, penugasan proyek yang nyata dalam kehidupan. Peserta didik SMP dan SMA mulai dibiasakan dengan tugas-tugas penelitian dalam skema mini research atau proyek. Peserta didik dilatih untuk melakukan kajian dan analisis satu fokus secara komprehensif dengan multidisiplin dan melampaui batas-batas keilmuan dari masing-masing disiplin ilmu. Proyek ini mampu meningkatkan kematangan keilmuan para peserta didik, melatih mereka untuk bekerja dalam tim, berlatih mengelola waktu untuk bekerja, dan pada tahap akhir mempresentasikan hasil karyanya dalam forum sekolah dengan ragam pendengar dan pemerhati. Keterampilan dan semua kompetensi tersebut akan sangat diperlukan untuk bisa sukses dalam karir dan profesi kelak setelah mereka meninggalkan sekolah. Yang keenam, pemberian peran peserta didik sebagai guru. Sebagian peserta didik sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dan variatif melalui kemudahan akses ke berbagai sumber belajar, training, dan lainnya. Dalam konteks seperti inilah, maka guru dapat memerankan para peserta didik untuk menjadi guru atau tutor sebaya, khususnya terhadap teman sekelas mereka, dan bahkan mungkin menjadi guru untuk gurunya sendiri. Cara seperti ini akan sangat memungkinkan para peserta didik membentuk dan mengembangkan pendidikannya sendiri, tanpa dibatasi hanya oleh kurikulum yang disiapkan oleh sekolah. Yang ketujuh, guru berperan sebagai peserta didik. Hal ini dapat mengingatkan guru untuk menjadi peserta didik atau pembelajar dan belajar sepanjang hayat kendati sudah menjadi seorang guru. Peserta didik dan guru harus bekerja sama. Peserta didik belajar dari guru dan sesekali guru belajar dari peserta didiknya. Mereka harus terbiasa dengan proses pembelajaran yang fleksibel, menggunakan strategi yang berbeda-beda dan terus mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat. Jika para peserta didik mampu mencapai perubahan-perubahan secara cepat dan independen, maka guru harus mampu mengimbangi perubahan tersebut. Yang kedelapan, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar akan sangat memengaruhi cara mengajar guru. Oleh sebab itu wajar dipertanyakan apakah penilaian ini dilakukan untuk memastikan apakah peserta didik sudah menjadi seseorang yang diharapkan. Padahal perkembangan di luar sekolah sedemikian maju dan peserta didik secara individual dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan di luar sekolah agar bisa masuk dunia profesi dengan baik. Dengan demikian, penilaian hasil belajar menjadi tidak signifikan karena perkembangannya dinamis sekali dan kurikulum belum mampu mengikuti perubahan tersebut. Kendati demikian, kita tidak sedang menafikan penilaian hasil belajar, tapi sedang mengilustrasikan bahwa pendidikan itu sangat dinamis dan peserta didik bisa lebih maju daripada kurikulum dan juga bisa lebih maju daripada gurunya sendiri. Oleh sebab itu, penilaian harus dilakukan setiap saat terus-menerus dan tidak tergantung pada kurikulum kelas atau sekolah, tapi justru mereka lakukan sendiri dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, interaksi dengan orang tua atau wali peserta didik. Tidak hanya berinteraksi dengan peserta didik, tapi juga orang tua atau wali mereka. Keterlibatan orang tua atau wali dalam pendidikan peserta didik berkorelasi positif yang sangat kuat dengan prestasi peserta didik.
Guru juga dapat berdiskusi dengan orang tua atau wali peserta didik untuk mendesain kurikulum yang dapat memenuhi tantangan eksternal sekolah untuk profesi peserta didik di kemudian hari. Terakhir yang ke-10, kekuatan peserta didik. Berikan kesempatan untuk peserta didik dalam menyuarakan kritik dan saran mereka sebagai wujud pemahaman mereka terhadap isu atau situasi yang dialaminya. Tradisi ini akan mampu mengantarkan para peserta didik pada kedewasaan sehingga sukses dalam penyesuaian diri di masyarakat dengan bekal pengetahuan praktis dalam kehidupan sekolah. 10 pemikiran ini adalah hasil refleksi para pegiat pendidikan dari Innovation Unit di London.